Pemirsa, polisi berhasil menangkap 4 tersangka penjual daging oplosan. Para tersangka menyulap daging babi menjadi daging sapi dan dijual ke masyarakat. 600 kg daging ini disita Satreskrim Polresta Bandung. Ini bukanlah daging sapi, melainkan daging babi yang diolah dengan menggunakan zat kimia berbahaya seperti boraks. Hasil olahan daging babi dijual para tersangka dengan harga mendekati daging sapi, yaitu Rp85.000 per kilogramnya. Nah, barangnya ini dikirim oleh temannya dari Solo ke sini dengan menggunakan kendaraan pickup. Di sini kemudian diolah, dibagi lagi ke saudara A dan saudara AS. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya, sedangkan saudara AS menjual di daerah Balenda. Polisi kini sudah mengamankan 4 orang tersangka. 2 diantaranya merupakan pengepul daging babi dan 2 lainnya pengecer. Dalam 1 tahun terakhir, tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging babi. Terdapat perbedaan antara daging sapi dan daging babi. Di antaranya, tekstur daging sapi lebih padat dan kaku, sedangkan daging babi lebih kenyal dan elastis. Daging sapi memiliki warna merah segar, sedangkan daging babi pucat menyerupai warna daging ayam. Serat daging sapi lebih padat dan daging babi lebih renggang. Lemak daging sapi kaku dan mudah dipisahkan, tetapi daging babi lebih basah dan sulit dipisahkan. Aroma daging babi lebih anyir, sedangkan daging babi cenderung bau logam. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus dan tetap merazia daging babi yang beredar di pasar. Petugas mengimbau masyarakat membeli daging sapi di tempat yang bersertifikat halal atau di tempat pemotongan hewan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, apakah polisi telah mengungkap seluruh jaringan pembuat daging oplosan tersebut? Kita tanyakan langsung kepada Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mbak Dita. Baik, Pak Hendra, seberapa besar sebenarnya jaringan daging sapi palsu ini beroperasi selama 1 tahun ini? Jadi kami sampaikan bahwa 2 orang yang kita anggap kita sebagai distributor ini asalnya dari Solo. Kemudian kurang lebih 1 tahun belakang pindah ke daerah Bandung, tepatnya di daerah Banjaran. Nah, karena punya teman di Solo yang bisa mensuplai daging babi, mereka meminta. Nah, setelah barang itu datang, biasanya mereka meminta secara lewat telepon seminggu sebanyak 600 kg. Nah, barang ini kemudian didistribusikan kepada 2 orang, saudara AR dan saudara AS. Dari pengecer ini mereka menjual di 2 tempat, yaitu di Pasar Majalaya dan di daerah Balenda. Jadi jaringannya ini memang hanya seperti ini. Kemudian saat ini posisinya mereka sudah dilakukan penangkapan dan sekaligus penahanan. Sedang kita kembangkan lagi apakah memang ada pengecer-pengecer lain. Dan sampai saat ini masih tetap seperti ini posisinya. Adapun langkah tindak lanjut kita, tadi kita bersama-sama dengan instansi terkait memastikan ke pasar-pasar yang dijadikan lokasi penjualan. Kita lakukan tes di sana dan alhamdulillah tempat-tempat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi daging sapi yang berasal dari daging babi. Demikian, Mbak. Baik, apakah kepolisian juga menyidak tempat penyimpanan daging babi yang diubah menjadi daging sapi palsu ini? Ya betul. Pada saat kita mendalami adanya perbedaan harga daging sapi yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga sapi pasaran, kami telusuri dari mana daging sapi ini bisa lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kami menemukan ada 1 buah rumah yang lengkap dengan peralatan freezernya, terdapat kurang lebih sekitar 500 kg daging babi beku. Nah, dari sana kita interogasi, kemudian peroleh informasi bahwa daging ini adalah daging babi, kemudian diolah dengan menggunakan bahan kimia, sehingga bentuknya itu atau tampilannya itu menyerupai daging sapi.
Tentu kalau kita bandingkan di tempat yang sama akan kelihatan, tetapi karena tidak ada pembanding berupa daging sapi asli, maka masyarakat pun banyak yang tidak menyadarinya. Kemudian dengan harga yang relatif murah, maka banyak masyarakat yang membeli ke tempat tersebut. Demikian. Baik, selain masyarakat yang membeli untuk dikonsumsi sehari-hari, apakah daging sapi palsu ini juga dipasok ke pedagang-pedagang seperti pedagang bakso seperti itu? Tidak, jadi dari distributor ini hanya kedua orang ini. Nah, setelah 2 orang ini kemudian ada beberapa yang langsung beli ke mereka. Kemungkinan bisa saja pedagang-pedagang lainnya. Ini sedang kita dalami saat ini, seperti itu, Mbak. Baik, ini daging sapi ini, daging babi ini untuk menyerupai sapi kan dicampur dengan boraks, ini tentunya berbahaya bagi kesehatan. Apakah ada ditemukan kasus efek samping dari mengkonsumsi daging sapi palsu ini? Jadi kan ini memang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sampai sekarang belum ada keluhannya dan kami tidak menemukan efek sampingnya. Laporan efek samping belum ada. Masyarakat mungkin belum terlalu berdampak terkait dengan permasalahan daging babi ini. Demikian. Baik, kalau begitu siapa yang melaporkan pertama kali dengan kecurigaan daging sapi palsu ini? Jadi pada awalnya kami ini dalam kondisi seperti ini, tugas kami kepolisian adalah memantau harga barang-barang pokok. Nah, salah satunya kami menemukan bahwa ternyata ada perbedaan harga daging sapi yang cukup jauh dibandingkan harga pasaran. Berawal dari informasi ini, fakta lapang ini, kita menelusuri asal-usul daging ini kok bisa lebih murah seperti apa. Pada saat ditelusuri inilah kita menemukan bahwa ternyata daging sapi ini merupakan daging babi yang telah diolah menyerupai daging sapi. Demikian. Baik, berapa ancaman pidana Pak yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Ya, ancaman pidananya 5 tahun bisa kita kenakan, sehingga keempat pelaku ini sekarang dalam proses penahanan di Polresta Bandung. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Hendra. Terima kasih sudah bergabung di Special Report. Selamat bertugas kembali.